Hai, selamat datang kembali di channel aku, Adisti Anggraini. Karena aku pecinta teh, aku suka banget minum teh sih bener ya. Nah, kenapa tadi tagline-nya aku bikin bagiku pendapatku, bagimu pendapatmu? Karena semua orang tuh pasti punya opini ya, punya pendapat tentang apapun. Dan aku di segmen ini pengen banget share pendapatku soal apapun itu. Misalnya ada topik yang lagi hangat dibicarakan atau apa aja pokoknya obrolan tentang yang ringan-ringan soal hidup, soal parenting, soal rumah, dan soal pengalaman hidup aku ya. Nah, kali ini aku mau ngobrolin atau mau cerita soal pengalaman pekerjaan pertamaku. Nah, pekerjaan pertamaku adalah jeng 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 jeng, penyiar radio. Menarik ya. Jadi waktu habis lulus SMA itu aku jadi penyiar radio dari tahun 2004, 2005 sampai 2008, 2009 kalau nggak salah ya. Atau bahkan setelah itu juga aku masih agak siaran-siaran sedikit. Nah, aku siaran di Bogor, radio lokal namanya Lesmana FM. Frekuensinya 100,1. Nah, aku tanya nih, ada nggak yang nonton di sini dulunya teman Lesmana? Nama pendengarnya teman Lesmana dulu. Aku siaran di Lesmana itu lumayan lama, jadi meskipun aku nggak siaran setiap hari ya, tapi kalau ada pendengarku di sini, halo and thank you, jangan lupa subscribe. Loh, anyway, it was the best job ever. Aku suka banget pekerjaanku sebagai penyiar karena pekerjaan pertamaku itu yang membuka jalan ke semua pekerjaanku sampai aku ke Dubai dan sekarang ke Belanda, dan itu ngasih banyak banget pelajaran ke aku. Kenapa? Nah, karena sebagai penyiar itu kita belajar banyak ya, dari mulai pertama public speaking. Aku jadi tahu gimana caranya ngomong sama orang, dan dari siaran itu kita juga jadi dipanggil untuk jadi pembawa acara guys, jadi penyiar, jadi pembawa acara wedding, pembawa acara ulang tahun, jadi pembawa acara atau MC dibilang ya, Master of Ceremony, acara-acara formal, acara kantor, meeting, gatherings, dan lain sebagainya. Dulu itu aku perlombaan juga ya, dan yang paling senang adalah kalau diundang jadi pembawa acara konser. Nah, aku dulu lumayan sering, jadi kayak kalau aku siaran dan kuliah di hari biasa itu hari Sabtu Minggu biasanya aku cari cari kerjaan nge-MC. Terus biasanya banyak wedding organizer atau event organizers yang kita kenal, dan mereka akan menghubungi penyiar radio komunitas penyiar radio untuk membantu mereka menjadi MC-nya, menjadi Master of Ceremony di acara yang mereka host. Dan ini sampai sekarang nih aku juga masih berteman sama IO yang dulu suka hire aku jadi MC. Halo mbak-mbak, mas-mas semua mungkin kalau lagi nonton ya. Thank you. Jadi gitu. Terus tadi kan aku bilang pertama yang ngajarin aku gimana caranya untuk ngomong di depan publik ya, public speaking. Terus yang kedua itu aku belajar soal musik itu sendiri, dari mulai karena sebagai penyiar kan dibilangnya radio DJ ya, disc jockey, karena dulu kan nggak ada app di di komputer gitu, jadi semuanya beneran yang pakai disk, terus pakai piringan hitam dulu banget, pakai piringan hitam, terus nanti di mix lagunya sendiri, jadi kita jadi kayak joki, jadi disc jockey, jadi DJ. Terus setelah itu kaset kan ya, masih inget kan kaset diputer, nanti di pause rewind atau di fast forward atau diulang lagi ke track yang sebelumnya. Nah kebetulan aku emang nggak ngalamin pakai kaset ya, tapi dulu kita masih punya di Radio Lesmana itu masih ada tape lama, atau ini buat backup kalau misalnya komputernya rusak atau gimana. Jadi yang aku mulai siaran tuh udah mulai computerized, jadi pakai ada programnya, lagu-lagunya di sebelah kiri, lagu yang mau diputar di sebelah kanan gitu. Terus nanti aku juga ada big mixer, bagus banget mixernya.
terus nanti aku harus nge-mix, bikin lagunya supaya fading in, fading out, supaya halus transitionnya, supaya smooth, supaya suaranya jelas, suaraku bisa dikecilin, digedein, interviewing artis, interviewing band-band lokal, band-band nasional. Itu tuh sangat amat berkesan buat aku pekerjaan itu. Jadi yang aku dulu sudah interview hampir semua band yang sekarang jadi besar ya. Dewa, Peter Pan dulu sekarang udah nggak ada. Terus Ungu, apa lagi ya, pokoknya band-band yang dulu lagi emang in banget kan tahun segitu, lagi bandnya Naif, Club 80s, ada band, aku sempet juga dulu interview Syahrini. Sempet guys, waktu dia baru muncul banget ngeluarin albumnya, aku sempet interview dia, baik banget orangnya. Terus aku sempet interview tentu saja aku interview Ariel guys, Peter Pan. Aku ngefans banget sama Ariel. Terus aku sempet nge-host juga beberapa konsernya Peter Pan di Bogor. Terus yang paling aku suka adalah setiap tahun itu ada jazz festival. Kan kalau di Jakarta Java Jazz Festival ya, kalau di Bogor juga ada Bogor Jazz Festival, dan itu aku selalu diundang jadi hostnya tiap tahun. Jadi karena jadi host tentu saja aku masuk gratis kan, terus aku suka dapet guest list, jadi teman-temanku bisa ikut nonton juga. Dan itu dulu seneng banget karena aku ngefans banget sama Malik and the Essentials, dan dia selalu diundang setiap tahun. Ada siapa lagi ya dulu ya, The Groove, terus Glenn Fredly almarhum, rest in peace. Dan itu berkesan banget. Dulu aku sering banget bawain acara yang ada Glenn-nya. Jadi karena aku ngefans dan suka sama lagu-lagunya dia, semuanya sing along sama teman-temanku. Jadi it was nice. He was a really nice person, humble banget orangnya. Sampai aku tuh kalau lagi abis break atau lagi di antara acara, sorry, makan bareng, terus satu restoran bareng tuh, dia sama sekali nggak sombong orangnya ya. Memang orangnya baik. Anyway, semua artis Indonesia baik kok, nggak ada yang, aku belum pernah ketemu artis yang snobbish atau karena ini musisi yang aku temuin ya, karena komunitas musisi itu biasanya memang orangnya asik-asik. Kalau selebriti lain I don't know, aku nggak tahu ketika itu ya. Nama juga dulu aku masih kuliah, terus disuruh interview band-band yang aku suka lah ya, semangat banget kan. Nah, jadi tadi aku belajar soal public speaking nomor 1, terus mixing. Ketiga juga aku belajar bikin iklan. Nah, itu juga aku belajar gimana caranya aku mesti ngomong. Dulu namanya pakai adlibs. Jadi di print kertas itu isinya adalah apa yang harus aku omongin dalam sekian detik, dan harus jangan lupa, karena dari situlah penghasilan radio. Bayarannya jadi penyiar radio itu bayarannya kecil waktu itu. Aku kalau nggak salah dibayar 1 jamnya Rp50.000. Jadi kalau siaran 3 jam dapat Rp150.000. Dan guys, I did it with a happy heart karena aku suka banget. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dibayar sedikit, tapi karena tadi aku bilang kalau Sabtu Minggu biasanya kita di-invite untuk nge-MC-in acara orang. Nah, disitulah kamu bisa dapat uang banyak. Jadi lumayan ketika itu ya. Misalnya waktu itu UMR, upah minimum regional di Jakarta aja Rp2.600.000 kalau nggak salah. Dan gaji nge-MC satu malam itu aku bisa dapat Rp1.5 juta kalau wedding ketika itu ya, dan di Bogor. Jadi lumayan memang, nggak it's not bad at all. Terus kalau acara-acara kecil ya biasanya aku sih setengah charity ya, karena aku emang hobi. Jadi kalau misalnya temen yang undang, aku nggak kasih, nggak dibanderol harga, sebisanya aja, semampunya mereka mau bayar berapa. Biasanya kan kita dapat makan gratis, udah lumayan, aku udah senang. Tapi kalau wedding, I'm happy gitu ngelihat orang senang, dekorasinya cantik, ulang tahun juga. Nah, itu biasanya aku kerjain sesuai budget mereka aja, aku nggak pilih-pilih. Karena ketika itu aku masih baru, jadi aku juga masih oke, yang mana aja lah aku kerjain, kayak gitu. Nah, it led me to another level of broadcasting experience. Nah, setelah itu aku ikut-ikutan casting untuk jadi penyiar acara TV atau jadi reporter. Itu juga menjadi salah satu pekerjaan impian aku guys, karena aku tuh suka banget reportase.
aku sebenarnya dulu pengen banget jadi penyiar radio. Aku sebenarnya pengen banget jadi news anchor. Cuman ini adalah pekerjaan yang nggak kesampaian. Karena aku keburu pindah ke Emirates, ke Dubai. Terus aku dulu sempat kerja di Trans 7, di acara Selamat Pagi. Ingat nggak, dulu hostnya itu adalah Desi Ratnasari dan Ferdi Hasan. Aku jadi field reporternya. Jadi kalau ada segmen-segmen kecil itu, nah aku ada di situ reporting restoran baru atau ada acara apa, event-event dan lain sebagainya. Nah, it was also very nice experience. Jadi, as you know, di TV itu ada klip kecil, misalnya aku report soal restoran yang baru dibuka di daerah Jakarta Selatan misalnya. Nah, itu tuh dulu aku cuman bikin segmen 3 menit guys, syutingnya 1 hari. Lama banget. Dulu aku inget banget sama Mbak Lucy Wiryono, itu pertama kali aku liputan waktu dia baru buka restoran Holy Cow Steak. Inget nggak? Sekarang udah gede banget restorannya. Jadi dulu masih tenda, jadi masih tenda di Jakarta Selatan, dari Jakarta Selatan. Dan dia bangga banget, aku juga suka banget makan steaknya. Mbak Lucy Wiryono itu sama suaminya buka usaha Holy Cow Steak ini, steak hotel. Sekarang udah jadi terkenal banget, and I am so happy being part of that, you know. Dan itu aku masih ada fotonya, tapi aku nggak bikin foto. Dulu tuh aku pakai handphone BlackBerry, jadi nggak bikin foto banyak-banyak. Nggak begitu bagus juga ya kameranya. Memang ketika itu sosial media belum booming kayak sekarang. Agak nyesel sih ya, kalau memang mungkin dulu booming, sekarang aku udah masih ada footage-nya, masih ada video-video atau foto-foto zaman aku dulu siaran dan liputan di Trans 7. Aku dulu siaran dan liputan di Trans 7. Mudah-mudahan ada ya di sini, kalau ada yang nonton kasih tahu dong kalau misalnya masih nyimpen video-videoku yang waktu masih liputan. Mungkin masih ada ya, tahun 2008-an, 2007-2008-an ya. Ada fotonya nih di sini, ada Mas Dikva, ada Mas Daeng. Nah, mereka itu dulu tim liputan aku. Ini semakin panas di luar, jadi aku buka cardigan. Ya, jadi gitu deh tadi soal pengalaman aku di dunia broadcasting atau penyiaran. Nah, yang menarik dari pekerjaan aku sebagai penyiar radio itu membuka jalanku kemana-mana. Aku sempat siaran sama temenku Taufik. Ada di sini nggak Taufik? Dia itu juga penyiar radio, dan dia tanya sama aku, Dis, mau nggak tolongin aku ngajar di Diploma IPB jurusan komunikasi? Oh iya? Ngajar apa? Ngajar radio, ngajar siaran radio, soal produksi siaran radio, dari bikin skrip, dari pilih lagu, mixing lagu, terus sampai bikin sebuah acara. Mau nggak bantuin aku jadi dosen di situ? Oh, oke, aku bilang gitu ya. Tentu saja aku mau coba. Tahun 2008 itu aku baru lulus kuliah, belum ada pekerjaan tetap, jadi aku mau aja. Aku cobalah, aku datang ke kampus itu dan aku melamar, dan ketua jurusannya bilang oke, coba deh ngajar di kelas kita, di kelas mereka. Aku coba jadi jadi dosen tamu. Terus pertama ngajar aku malu-malu, nggak ngerti, bingung. Slide aku selesai dalam waktu 5 menit. I didn't know what to say because I wasn't real lecturer gitu. Aku cuman penyiar radio kan, dan menghadapi orang di depanku bener-bener orang yang kelihatan ya, karena kalau di radio kan nggak kelihatan orangnya, cuman di mic aja, dan paling kita interaksi lewat telepon. Jadi aku sempat nervous karena memang aku nggak ada knowledge sama sekali di pendidikan jadi dosen, dan di situ aku cuman sharing aja pengalamanku soal gimana caranya bikin produksi siaran radio gitu. Nah, dari situ aku mulai ngajar ke bidang-bidang yang lain, karena kebetulan juga aku pendidikannya di IPB dan jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat atau KPM. Kala itu masih di bawah Fakultas Pertanian. Sekarang sudah jadi fakultas KPM ya, udah jadi sorry, bukan fakultas, udah jadi jurusan, dan Fakultas Ekologi Manusia. Sorry nanti aku bikin dibenerin ya di teksnya. Jadi dulu itu KPM di bawah
jurusan Sosial Ekonomi Pertanian di bawah Fakultas Pertanian. Sekarang program studi KPM itu di bawah Fakultas Ekologi Manusia. Itu bedanya. Tapi aku nggak tahu, nanti mungkin bisa dijelaskan. Jadi intinya juga nih sekarang aku mau share karena mungkin banyak di sini yang punya pengalaman masih atau punya anak atau dianya pun sendiri, kamu sendiri nih masih usia-usia sekolah dan bingung mau ngapain. I'm telling you right now, kalau pendidikan kamu, apapun yang kamu pelajari di kuliah itu belum tentu mendefinisikan apa yang bisa kamu kerjakan di masa depan. Intinya adalah luas banget deh bidang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun, meskipun bidang studinya atau backgroundnya itu nggak nyambung sama sekali. Well, look at me. Gitu. Jadi dari sana aku ngajar di Diploma IPB. Dari situ aku disuruh ngajar topik-topik yang lain karena pun aku memang belajar soal komunikasi, aku jadi ngajar, jadi tipe pengajar komunikasi bisnis, komunikasi massa, komunikasi pertanian atau penyuluhan masyarakat, dan apa lagi ya, aku lupa. Lumayan. Jadilah aku dosen, guys. Gitu aja gara-garanya. Jadi semuanya memang ngalir dari penyiar radio. Dan dari dosen itu aku mulai cari-cari cara gimana apply untuk beasiswa. Karena memang dari dulu aku selalu pengen sekolah atau kerja di luar negeri. And that's it, guys. If you want something, you can get it, you know. The universe will help you to achieve that. Karena memang aku percaya banget ya, the power of dreams. Kalau kamu pengen sesuatu, if you keep on thinking about it, dan kamu berusaha sebisa kamu untuk mendekatkan ke mimpi kamu itu. Bukan mimpi namanya kalau ada rencana ya. Kalau ada rencana namanya adalah rencana. A dream without a plan is just a wish. Gitu. Dan aku merasa lagi membuka jalanku untuk kemana-mana. Dari situ aku mulai banyak cari-cari info soal sekolah di luar negeri, cari info beasiswa. Tapi sayangnya karena bidang studiku ini kurang spesifik, jadi agak susah. Karena aku di bawah payung Universitas Pertanian ya, Agriculture. Terus ada tetangga lewat. Sorry. Terus bidang studiku adalah komunikasi dan pengembangan masyarakat, Communication and Community Development. Intinya adalah aku memang banyak belajar soal orang-orangnya, si pelaku-pelaku di pertanian ini, orang-orang yang tinggal di desa yang menjadi petani-petani ini tuh. Jadi aku belajar juga sosiologi, aku belajar juga pendidikan orang dewasa, aku belajar juga gender. Jadi memang hampir semuanya itu aku sedikit-sedikit dapat ilmunya di tempat kuliahku dulu, di kampusku dulu. Tapi membuat bidang studiku ini tidak terlalu spesifik, jadi aku bingung kalau mau apply untuk beasiswa itu kurang bingung aku jadinya. Dan juga memang aku nggak terlalu wow ya, IPK aku oke lah tapi nggak terlalu wow banget. So I was thinking aku masih terus mencari beasiswa sambil mencari-cari kesempatan lainnya untuk tinggal di luar negeri. Sampai suatu hari temanku ada yang nawarin, hey Dis, ikut yuk, ada walk-in interview pramugari Emirates di Jakarta dulu di Hotel Ciputra. I was like, okay, let's do it, why not? You know, cuma coba aja nemenin dia karena dia juga agak-agak maksa-maksa, ayo dong temenin aku. Okay, let's go. Pergilah aku hari itu ke walk-in interview pramugari Emirates. Dan dari situ semua rencanaku, semua rencana hidupku berubah total. Terima kasih sudah nonton. Selanjutnya akan aku buat vlog mengenai pengalaman kerjaku menjadi pramugari Emirates Airlines di Dubai. Sekarang aku pamit dulu. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Semoga hari kalian menyenangkan.